مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanda Istiqomah, Hadir. Novi Istiawati, Hadir. Rohmania Nuraini, Hadir. Nabila Istiqomah, Hadir. Syifa Ayuda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu membahas tentang materi baru, Ibu akan menjelaskan tentang materi kemarin, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Kalau sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkannya. Kemudian kalau ghair muakkad adalah sholat sunnah yang jarang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu sujud syukur. Nah, sujud adalah suatu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku bahwa dirinya ini adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. Nah, dalam mengerjakan sholat, sujud itu dihukumi wajib. Benar apa enggak? Benar. Bersyukur atau berterima kasih adalah perasaan kita untuk berterima kasih kepada manusia. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, kita mengucapkan ucapan terima kasih. Nah, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, yakni dengan bersyukur. Nah, adapun bersyukur kepada Allah itu lebih cenderung kepada mensyukuri segala nikmatnya, mengakui bahwa diri ini lemah, tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak dapat melakukan segalanya. Nah, arti sujud adalah meletakkan dahi, kemudian meletakkan kedua tangan, mengangkat kedua siku di atas tanah. Kemudian kita melakukan semua itu dengan kekhusyuan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, syukur berarti atas pujian kebaikan, ucapan terima kasih, atau menampakkan nikmat-nikmat Allah. Adapun syukur di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Monggo Mbak Enanda untuk membacanya. Ayo, Dek Syifa untuk membaca artinya. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7.
Nah, itu sudah dijelaskan ya di dalam surat Quran surat Ibrahim ayat 7 bahwa apabila kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat, maka Allah akan menambahkan nikmat. Dan apabila kita mengingkari atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, na'udzubillah min dzalik ya jika kita mendapatkan itu. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ayo Dek dibaca. Nah, kemudian artinya dibaca ini. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mencari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, kemudian bagaimana hukum sujud syukur itu? Nah, seseorang manusia senantiasa harus selalu bersyukur. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu lebih tahu daripada kita. Meskipun sesuatu itu jauh dari perkiraan kita, jauh dari impian kita, tapi Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah mengabulkan atas segala yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian dari hadis, di dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis yang hasan atau hadis yang baik. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan sujud syukur adalah yang pertama karena ia diberikan nikmat dan karunia dari Allah. Contohnya, kalian semua naik kelas, kalian semua mendapatkan ranking 1, kemudian kalian saking bahagianya kemudian kalian sujud syukur. Kemudian yang kedua ialah mendapatkan berita yang menyenangkan, seperti kalian sudah lama terpisah dari orang tua kalian. Orang tua kalian misalnya di Arab Saudi selama 10 tahun. Nah, kemudian kalian mendengar kabar gembira bahwa hari ini adalah ketibanya orang tua kalian ke rumah kalian. Nah, itu adalah ketika kalian bahagia itu kalian langsung sujud syukur. Nah, kemudian yang ketiga adalah terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpa kalian. Semisal ada bahaya gunung berapi, longsor, tsunami atau sebagainya. Nah, kalian terhindar dari bahaya tersebut. Saking kalian merasa ya Allah, terima kasih Engkau telah melindungi hamba. Nah, saking bahagianya kalian bersyukur, kemudian kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dalam prakteknya Nabi dan sahabat? Apakah mereka juga melakukan sujud syukur? Ya, Nabi Muhammad SAW juga melakukan sujud syukur ketika beliau mendengar kabar dari Sayyidina Ali bahwa suku Hamzah itu masuk Islam. Dan yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang bersolawat kepadanya pasti akan diberikan rahmat dan keselamatan untuknya. Nah, yang ketiga ialah ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar kabar gembira bahwa Muzaimah, nabi palsu, telah meninggal. Kemudian yang keempat adalah Ka'ab bin Abdul Malik bersyukur ketika mendengar kabar bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu syarat sujud syukur. Nah, syarat sujud syukur ini adalah yang pertama, suci dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, kita ketika mau sujud, kita harus memperhatikan diri kita. Bagaimana pakaian kita, bagaimana tubuh kita, dan bagaimana tempatnya. Apakah pakaian yang kita kenakan ini adalah kena najis atau tidak? Apakah tempat yang kita akan sujudi itu adalah bersih atau tidak?
Nah, kita harus memperhatikan itu semua. Kemudian adalah menghadap kiblat. Tidak boleh ya sujud menghadap ke utara atau ke selatan. Kemudian ialah menutup aurat. Nah, menutup aurat hukumnya wajib. Kemudian bagaimana cara sujud syukur itu? Cara sujud syukur itu yang pertama ialah niat. Nah, kita harus berniat terlebih dahulu akan melakukan sujud syukur, yaitu niatnya adalah nawaitu sujudal syukri lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ikram, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan ketika kita masih berdiri. Ingat ya, ketika kita masih berdiri, kita Allahu Akbar. Kemudian kita takbir lagi untuk kita akan sujud, tapi kita tidak perlu mengangkat tangan. Seperti dalam sholat itu loh, kalau kita sami Allahu liman hamidah kan kita nggak angkat tangan kan? Nah, kayak gitu. Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian kita bersujud, kita takbir lagi untuk duduk atahiyat akhir, tapi tidak membaca tasyahud. Terus kemudian kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian adapun doa dari sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya adalah wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan dengan daya, dengan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun di dalam Al-Quran juga ada doanya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardaha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Nah, artinya ialah, ya Tuhanku, berilah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kedua orang tuaku, yakni ibu dan bapakku, dan untuk menggerakkan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Kemudian anak-anak, manfaat dari sujud syukur itu adalah menjadikan manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, seperti ketika kita bangun tidur, kita membaca doa sebelum kita beraktivitas, ya kan? Sesudah bangun tidur kita membaca doa. Ketika kita mulai sarapan, kita membaca doa. Alhamdulillah ya Allah atas segala rizki-Mu, Kau berikan aku hidup, Kau masih berikan aku pernafasan, masih berikan aku kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Kemudian yaitu terhindar dari sifat sombong. Nah, kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Kita sama-sama dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan yang ketiga adalah menambah nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kita tambahan nikmat dan akan disediakan tempat juga yang istimewa bagi kita di akhirat kelak. Kemudian praktek sujud syukur itu dilakukan secara spontan, sehingga kita harus melakukannya dengan pembiasaan. Nah, kita dibiasakan setiap apapun nikmat yang kita terima dari Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah, yakni dengan hati. Kalau dengan lisan, ya kita mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dengan hati, kita ridho dengan apa yang diberikan oleh kita. Kemudian kalau dengan perbuatan, kita selalu melaksanakan ibadah amal soleh dengan penuh kehusukan, dengan keseriusan, dan menjauhi segala maksiat. Nah, begitu anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Baik anak-anak, mari kita praktekkan bersama bagaimana sujud syukur itu. Mari berdiri. Nah anak-anak,
sebelum kita melakukan sujud syukur, kita harus berniat terlebih dahulu, yaitu niatnya tirukan ibu ya. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian kita takbir lagi tapi langsung sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, takbir yang kedua ialah kita duduk at-tahiyat akhir. Kemudian kita langsung salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah cara sujud syukur. Nah, baik anak-anak, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, kemudian akan Ibu adakan kuis ya, baik untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian ini ya. Nah, kelompok 1 adalah 2 orang, nggak apa-apa ya? Ya. Kelompok 2, 3 orang. Kelompok 1 mau diberi nama apa? Tarik sis. Kedua, semongko. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaannya untuk mengetesnya. Apa arti dari sujud itu? Tarik sis. Nah, apa? Arti sujud adalah meletakkan jari seluruh bagian telapak tangan ke tanah dan mengangkat kedua siku jarinya di atas tanah dengan mengucapkan Tuhan. Nah, benar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kelompok 1. Kemudian yang kedua ialah manfaat dari sujud itu apa? Sombong. Ya, apa Dek? Terhindar dari sifat sombong. Nah, benar sekali. Mari kita beri tepuk tangan bagi semongko. Kemudian pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana syarat sujud syukur itu? Tarik sis. Nah, apa? Cuci badan pakaian dan lipat. Ya, benar sekali. Mari kita beri tepuk tangan bagi kelompok 1. Kemudian ini adalah babak final ya. Antara kalian manakah yang menjadi juaranya? Yaitu apa yang menyebabkan seorang itu untuk bersujud? Semoga. Ya. Mendapatkan berita yang menyenangkan. Ya, benar sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, karena poin kalian itu sama, alhamdulillah ya, kalian begitu paham tentang materi ini. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akan memberikan tugas bagi kalian tentang sujud tilawah untuk dipelajari minggu depan ya. Halaman 20 pada buku paket harus dikerjakan dengan baik ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah jika bahasa kita kepada manusia untuk berterima kasih adalah mengucapkan terima kasih. Nah, bahasa berterima kasih kita kepada Allah adalah dengan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti mensyukuri segala nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh untuk sombong. Kita harus tetap merendah bahwa kita adalah seorang manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Tidak boleh kita untuk bersifat langit. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
وآل مقتحم. مولاي صل وسلم دائما